Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160087 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas 7 materi yang telah saya pelajari dan pahami untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada makul Ekonomi Mikro Syariah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iman Taufik SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Yang pertama, saya akan membahas materi mengenai penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. 1. Permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Sebagaimana dalam hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka jumlah permintaan akan berkurang. Ada beberapa faktor dalam permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, cita rasa masyarakat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Dan yang keempat, pendapatan rumah tangga. 2. Penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar selama periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor dalam penawaran, yaitu biaya produksi dan biaya teknologi yang digunakan. Yang kedua, kondisi alam. Yang ketiga, jumlah penjual. Dan yang keempat, perkiraan harga di masa mendatang. 3. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar yang menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas. Yang selanjutnya yaitu materi elastisitas. Elastisitas merupakan sebuah ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan respon terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Elastisitas dapat diartikan sebagai sebuah perubahan variabel tidak bebas yang diakibatkan oleh perubahan dari variabel bebas sebesar 1%. Elastisitas terbagi menjadi dua macam, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang lain atau barang substansi. Yang kedua, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran antara lain waktu, daya tahan barang atau produk, jumlah persediaan barang, mobilitas faktor, produksi, dan kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Yang ketiga, materi mengenai perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ada beberapa variabel dalam tingkat individu antara lain 1. Usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. 2. Setiap manusia mempunyai daya pikir masing-masing. Adapun variabel perilaku individu antara lain seperti kemampuan, keahlian, dan latar belakang setiap individu. Perilaku individu dasar yang berkaitan dengan lembaga pendidikan yaitu karakteristik, kemampuan, dan kepribadian.
Selanjutnya, yang keempat yaitu materi tentang teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Adapun faktor-faktor produksi adalah tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Di dalam produksi, ada juga yang namanya produksi diharamkan dalam Islam. Maksud yang diharamkan adalah seperti riba, investasi harta dengan cara membahayakan masyarakat, gharar, pencurian, perampasan, dan perjudian. Selanjutnya, materi tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara kuat telah digunakan untuk meramaikan keadaan ekonomi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu 1. Banyak pembeli. 2. Penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat mudah masuk dan keluar dari pasar. Selanjutnya, adapun asumsi pasar persaingan sempurna yaitu banyaknya pembeli dan penjual. Kemudian, produk yang dihasilkan ialah homogen. Kemudian, materi tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan sempurna, maksudnya pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak dan juga substansi antar barang yang tinggi. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Dan yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Keempat, relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Adapun faktor terbentuknya pasar persaingan monopolistik adalah sumber daya alam yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa. Selanjutnya, materi yang terakhir ialah tentang pasar oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar yang dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Oligopoli merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah 1. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen atau lainnya. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, harga barang relatif sama. Kelebihan pasar oligopoli ialah kebebasan memilih bagi pelanggan. Kemudian mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Selanjutnya, lebih mementingkan kepuasan konsumen dan yang terakhir yaitu adanya penerapan teknologi baru. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.